Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisan akun Twitter yang bernama Horor Psikologis. Dan kisah yang akan saya bawakan kali ini yang berjudul Penjual Sate. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol subscribe-nya, like-nya, komennya, dan share-nya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Langsung saja saya akan menceritakan cerita horornya. Jarum jam sudah menunjuk angka 9 malam saat Marni melangkah keluar dari gedung perkantoran. Udara malam yang dingin khas pinggiran kota langsung menyergap tubuhnya. Marni merapatkan jaket tipisnya berharap bisa menghalau hawa dingin yang menusuk tulang. Langkah kakinya terasa berat. Sisa kelelahan setelah seharian berkutat dengan pekerjaan yang tak kunjung usai. Marni bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Hari ini ia harus lembur hingga larut malam untuk menyelesaikan laporan keuangan yang mendesak. Padahal ia sudah berencana untuk menghabiskan malam dengan bersantai sambil menonton drama Korea favoritnya. Namun, tuntutan pekerjaan membuatnya harus mengorbankan waktu istirahatnya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit dengan ojek online, Marni akhirnya tiba di rumah kontrakannya. Rumah kontrakan sederhana itu terletak di sebuah gang kecil yang cukup sepi. Hanya ada beberapa rumah lain yang berpenghuni di gang tersebut. Marni membuka pintu pagar lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Rumah kontrakan itu terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur, dan 1 kamar mandi. Meskipun sederhana, rumah itu cukup nyaman untuk ditinggali seorang diri. Marni menyalakan lampu ruang tamu lalu meletakkan tasnya di atas sofa. Ia meregangkan tubuhnya sejenak, mencoba menghilangkan rasa pegal di punggung dan bahunya. Perut Marni tiba-tiba berbunyi, mengingatkannya bahwa ia belum makan malam. Ia berjalan menuju dapur, berharap menemukan sisa makanan di lemari es. Namun, yang ia temukan hanyalah tahu mentah dan ikan asin. Marni menghela nafas kecewa. Ia sudah terlalu lelah untuk memasak, apalagi harus keluar rumah untuk membeli makanan. Marni kembali ke ruang tamu, lalu duduk di sofa sambil menyalakan televisi. Ia berharap bisa menemukan acara yang menarik untuk ditonton. Namun, semua acara televisi terasa membosankan baginya. Marni mematikan televisi, lalu mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi pesan instan, lalu mengirim pesan kepada teman-temannya, mengajak mereka untuk makan malam bersama. Namun, tidak ada satupun temannya yang membalas pesannya. Mungkin mereka sudah tidur, pikir Marni. Marni meletakkan ponselnya di atas meja, lalu menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Ia memejamkan mata, berharap bisa segera tertidur. Namun, suara khas penjual sate keliling tiba-tiba terdengar dari luar. Aroma sate yang terbakar menguar, menggoda perut Marni yang kosong. Suara gerobak yang beradu dengan jalanan aspal memecah kesunyian malam. Marni yang tadinya hampir terlelap langsung membuka mata. Suara itu begitu familiar, suara yang selalu berhasil menggugah seleranya di saat perut keroncongan. Suara penjual sate keliling. Aroma bakaran sate yang menguar dari luar semakin menggodanya. Marni bangkit dari sofa, berjalan menuju jendela dan mengintip keluar. Di bawah temaram lampu jalan, terlihat seorang penjual sate mendorong gerobaknya. Asap tipis mengepul dari bara api tempat sate-sate itu dibakar, menciptakan aroma yang semakin menggoda. Marni menelan ludah, perutnya berbunyi semakin keras. Ia tak kuasa menahan godaan. Marni meraih dompetnya dan bergegas keluar rumah. Udara malam yang dingin terasa menusuk kulit, namun ia tak peduli. Ia berjalan cepat membuka pagar lalu menuju penjual sate yang tampak berhenti di depan pagar rumah kontrakannya. "Pak, sate 10 tusuk sama lontong 1 ya," pesannya. Penjual sate itu mengangguk, lalu mulai menyiapkan pesanan Marni. Sosoknya samar-samar terlihat di bawah cahaya lampu jalan.
Ia mengenakan topi caping lebar yang menutupi sebagian wajahnya. Marni memperhatikan penjual sate itu sambil menunggu pesanannya selesai. Ada sesuatu yang aneh pada sosok itu, namun Marni tak bisa memastikan apa itu. Sambil menunggu, Marni kembali ke teras rumahnya. Ia menyalakan radio tua yang tergeletak di sudut teras. Suara lagu yang mendayu-dayu mengalun mengisi kesunyian malam. Marni memejamkan mata, menikmati alunan musik dan aroma sate yang semakin kuat tercium. Ia membayangkan sate-sate itu yang empuk dan juicy, berpadu dengan bumbu kacang yang gurih dan sambal yang pedas. Tak lama kemudian, penjual sate datang mendekat. Ia menyerahkan bungkusan sate dan lontong kepada Marni. "Ini, Mbak," katanya dengan suara serak. Marni menerimanya dengan senyum sambil bertanya, "Berapa, Pak, harganya?" "15.000, Mbak," jawab penjual sate tanpa menoleh. Marni mengambil uang pas di dompet dan memberikannya kepada penjual sate yang juga bergegas pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Marni bergegas kembali masuk ke dalam rumah. Ia meletakkan bungkusan sate di atas meja lalu mengambil piring dan sendok. Ingin lebih santai menyantap makanannya, Marni membawa piring berisi sate dan lontong ke ruang tamu. Ia meletakkannya di atas meja di depan sofa. Sambil menunggu sate agak dingin, Marni mengambil radio tua yang tadi masih tergeletak di teras dan membawanya masuk, kemudian diletakkan di sudut ruangan dan dinyalakan. Suara gemericik hujan dan alunan musik jazz kesukaan Marni mengalun lembut, menambah suasana syahdu malam itu. Marni duduk di sofa, pandangannya tertuju pada piring sate di hadapannya. Aroma gurih dan rempah-rempah yang menguar dari sate membuat perutnya semakin keroncongan. Ia menusuk sepotong daging sate dengan garpu, lalu meniupnya perlahan sebelum memasukkannya ke dalam mulut. Enaknya sate ini," Marni bergumam sambil mengunyah. Daging sate yang empuk dan bumbu kacang yang kaya rasa menciptakan sensasi nikmat di lidahnya. Ia melanjutkan makan dengan lahap, sesekali menyambut minuman kemasan dingin yang baru saja ia ambil dari lemari es. Di tengah-tengah acara makannya, Marni tiba-tiba teringat pada sosok penjual sate yang misterius. Ia teringat akan topi caping lebar yang menutupi sebagian wajah penjual sate, juga suara seraknya yang terdengar aneh. Rasa penasaran mulai mengusiknya. Marni menghentikan makannya, lalu berjalan menuju jendela. Ia mengintip keluar, berharap bisa melihat penjual sate itu lagi. Namun, gang kecil di depan rumahnya sudah sepi. Hanya ada lampu jalan yang tamaram menerangi jalanan yang basah karena hujan. Marni menghela napas kecewa. Ia kembali ke meja makan, lalu melanjutkan makannya. Namun, pikirannya terus dipenuhi oleh sosok penjual sate misterius itu. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil pada diri penjual sate itu, namun ia tak bisa menjelaskan apa itu. Selesai makan, Marni membereskan piring dan gelas kotor. Ia mencucinya di wastafel dapur, lalu kembali ke ruang tamu. Ia mematikan radio, lalu merebahkan diri di sofa. Rasa kantuk mulai menyerangnya, namun ia masih belum bisa tidur. Bayangan penjual sate misterius itu terus menghantuinya. Marni mencoba memejamkan mata, berharap bisa segera terlelap. Namun setiap kali ia memejamkan mata, wajah samar-samar penjual sate itu muncul di benaknya. Ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh penjual sate itu, namun ia tak bisa menangkap apa itu. Marni berguling-guling di sofa, tak bisa menemukan posisi tidur yang nyaman. Ia merasa gelisah dan cemas. Akhirnya, ia memutuskan untuk bangkit dan berjalan ke jendela lagi. Ia berharap bisa melihat sesuatu, bisa mengalihkan pikirannya dari sosok penjual sate misterius itu. Tapi ia tidak melihat apapun dan siapapun. Hanya jalanan depan rumah yang sepi dan gelap gulitalah yang terpampang. Marni pun kembali berusaha untuk memejamkan mata, tidur karena malam semakin larut, dan berhasil. Marni pun tertidur. Di malam berikutnya, ternyata rasa sate yang ia santap di malam sebelumnya membuat candu. Rasanya yang nikmat menguatkan keinginan Marni untuk membelinya lagi. Kebetulan malam itu ia juga belum makan malam, berharap si tukang sate lewat.
Pucuk dicinta ulam pun tiba. Si penjual sate kembali lewat di depan rumah kontrakannya. Bau menggoda dari bakaran sate langsung terendus di hidung Marni yang mulai kelaparan. Seperti malam sebelumnya, ia memesan 10 tusuk sate dan 1 lontong yang dihargai si penjual sate sebesar Rp15.000. Setelah beberapa menit, si penjual sate datang menyerahkan sebungkus sate dan lontong pesanan Marni. Marni yang duduk santai di teras rumah beranjak mendekat dan menerimanya, lalu berlari kecil ke dalam rumah, menaruh bungkusan sate di atas meja makan, lalu meraih dompetnya dari atas meja dan bergegas keluar rumah lagi untuk membayar. Udara malam yang dingin dan lembab menyelimuti tubuhnya. Ia berjalan cepat menuju gerobak sate yang masih terparkir di depan rumah. Cahaya lampu jalan yang redup membuat sosok penjual sate itu terlihat semakin misterius. "Pak, saya mau bayar, tapi maaf tidak ada uang pas," ucap Marni sambil mengulurkan uang kertas berwarna merah. Penjual sate itu menoleh. Topi capingnya sedikit terangkat. Marni bisa melihat sekilas wajahnya yang sebagian tertutup bayangan. "Oh iya mbak," jawabnya dengan suara serak. Ia menerima uang dari Marni, lalu merogoh saku celananya untuk mencari uang kembalian. Marni memperhatikan tangan penjual sate itu yang kasar dan keriput. Jari-jarinya terlihat panjang dan kurus seperti ranting pohon tua. Marni merasa ada sesuatu yang aneh pada tangan itu, namun ia tak bisa menjelaskan apa itu. Penjual sate itu akhirnya menemukan uang kembalian. Ia menyerahkannya kepada Marni lalu berkata, "Terima kasih mbak." Marni mengangguk lalu berbalik badan. Saat ia melangkah pergi menuju pintu rumah, ia merasakan hawa dingin yang aneh menjalari tubuhnya. Ia menoleh ke belakang dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Bukannya melangkah pergi, si penjual sate itu masih berdiri tegak di tempat yang sama, di halaman depan dekat pagar. Topi capingnya sudah terlepas dari kepalanya. Wajahnya yang kini terlihat jelas membuat Marni terbelalak ngeri. Wajah itu rata, tanpa hidung, tanpa mata, hanya mulut yang lebar dan menyeringai. Marni terpaku di tempat, tak mampu bergerak atau bersuara. Ia merasa seperti sedang bermimpi buruk. Cahaya lampu jalan yang redup membuat wajah mengerikan itu terlihat semakin menakutkan. Penjual sate itu mulai melangkah mendekati Marni. Setiap langkahnya terdengar berat dan menyeret, seperti kaki mayat yang diseret di tanah. Marni berusaha berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Jarak antara Marni dan penjual sate itu semakin dekat. Marni bisa melihat dengan jelas gigi-gigi tajam yang berjajar di mulut lebar penjual sate itu. Ia merasa ajalnya sudah dekat. Namun, sebelum penjual sate itu bisa menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil dari ujung gang. Penjual sate itu berhenti melangkah, lalu menoleh ke arah sumber suara. Dalam sekejap, ia menghilang dari pandangan. Marni terduduk lemas di tanah, napasnya terengah-engah. Ia merasa seperti baru saja lolos dari maut. Ia berusaha menenangkan diri, lalu bangkit dan berjalan cepat masuk menuju pintu depan rumahnya. Marni berlari terbirit-birit masuk ke dalam. Jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pintu dengan kasar, lalu menguncinya rapat-rapat. Napasnya tersenggal-senggal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia bersandar di pintu, mencoba menenangkan diri. Marni melirik ke arah meja makan, di mana bungkusan sate dan lontong tadi ia letakkan di atas piring, kini sudah berubah menjadi sate dan lontong yang basi. Tampak berair dan berlendir dan puluhan lalat mengerubunginya. Tiba-tiba ia merasa mual. Ia berlari ke kamar mandi, lalu memuntahkan semua isi perutnya yang sebenarnya belum sempat ia isi malam ini. Rasa takut dan jijik bercampur aduk dalam dirinya. Setelah membersihkan diri, Marni kembali ke kamar tidur. Ia mengunci pintu kamar, lalu merebahkan diri di tempat tidur. Ia menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, berharap bisa melupakan kejadian mengerikan yang baru saja dialaminya. Namun, bayangan wajah ratah penjual sate itu terus menghantuinya. Marni memejamkan mata erat-erat, namun wajah itu semakin jelas terlihat di benaknya. Ia mendengar suara tawa seram penjual sate itu di telinganya. Marni membuka mata lalu menyalakan lampu kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur, tubuhnya gemetar ketakutan.
Ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang jahat. Marni tak bisa tidur semalaman. Ia terus terjaga, dihantui oleh bayangan wajah rata penjual sate itu. Ia merasa trauma dan takut untuk keluar rumah. Keesokan harinya, Marni memutuskan untuk tidak masuk kerja. Ia menghubungi kantornya beralasan sakit. Ia menghabiskan sepanjang hari di kamarnya, tak berani keluar rumah. Ia hanya makan sedikit dan tak bisa tidur nyenyak. Beberapa hari kemudian, Marni mulai merasa sedikit lebih tenang. Ia mencoba melupakan kejadian mengerikan itu, namun ia tak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa takut yang menghantuinya. Ia memutuskan untuk tidak memperpanjang masa kontrakan rumahnya yang kebetulan habis di bulan ini, berharap bisa memulai hidup baru dan melupakan trauma yang dialaminya. Marni mencari rumah kontrakan baru yang jauh dari tempat tinggalnya sekarang. Ia berharap bisa menemukan tempat yang lebih aman dan nyaman. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya ia menemukan sebuah rumah kontrakan yang cocok di daerah yang lebih ramai. Marni segera mengemasi barang-barangnya lalu pindah ke rumah kontrakan barunya. Ia berharap bisa memulai hidup baru di tempat ini, jauh dari bayang-bayang penjual sate berwajah rata yang mengerikan. Namun, Marni tak bisa benar-benar melupakan kejadian traumatis itu. Setiap kali ia melihat gerobak sate, ia akan teringat pada wajah rata penjual sate itu. Ia bahkan tak berani lagi makan sate karena takut akan bertemu dengan sosok mengerikan itu lagi. Marni hidup dalam ketakutan yang terus menghantuinya. Ia selalu merasa diawasi oleh sesuatu yang jahat. Ia tak pernah tahu kapan sosok mengerikan itu akan muncul lagi. Trauma yang dialaminya telah mengubah hidupnya selamanya.